amutu wa ahya. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan yang kami muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, bahasan kita dalam rangka belajar bersama-sama tentang
menstruasi dan sesuatu yang berkaitan dengan menstruasi, halaman 14. Nggih. Halaman 14. Yang membaca bahasa Indonesia dengan lancar siapa? Bu, tolong dibacakan, Bu. Nggih, Bu, monggo. Halaman 14. Mandi dari haid. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi dari haid. Mandi dari hadas haid dilakukan pada saat keluarnya darah haid telah berhenti. Orang perempuan umumnya merasakan dan mengetahui saat keluarnya darah haid, namun tidak mengetahui dengan saat berhentinya atau berakhirnya. Untuk mengetahui berakhirnya darah haid tidak cukup hanya melihat keluarnya saja, tetapi harus memasukkan kapas atau sesamanya ke dalam farji. Apabila kapas itu dikeluarkan masih ada bekas darah, baik kuning atau keruh, berarti haidnya belum berhenti, dan bila dikeluarkan dalam keadaan bersih, berarti haidnya telah berhenti dan ia wajib mandi bila akan melakukan sholat atau sesamanya. Untuk mengetahui berakhirnya haid memang agak sulit. Oleh karena itu, apabila perempuan mengetahui haidnya akan berhenti, maka setiap saat hendaklah mengeceknya, terutama di akhir-akhir waktu sholat, dan lebih khusus lagi di akhir waktu isya sebelum masuknya waktu subuh. Karena bila ia melihatnya setelah masuknya waktu subuh, maka ia akan menganggap haidnya berhenti setelah masuknya waktu subuh. Padahal boleh jadi haidnya berhenti sebelum masuknya waktu subuh pada saat ia sedang tidur nyenyak. Dan jika demikian yang terjadi, maka sebenarnya ia berkewajiban melakukan sholat isya dan maghrib. Apabila setelah itu darahnya keluar lagi, maka sebenarnya haidnya belum berhenti, belum berakhir, cuma keluarnya tersendat. Dan bila sudah berhenti, maka ia wajib mandi lagi, dan begitu seterusnya sampai mencapai 15 hari. Dalam? Lah ya. Itu di halaman 14, mandi dari haid. Itu caranya seperti itu. Tentang mandi dari haid. Jadi kalau jenengan niku lak jenengan ngedep buku sedaya ta. Artinya bila dalam kebiasaan menstruasi sudah mau berakhir, kan jenengan kan sudah kerasa. Kadang-kadang saling tanya antar ibu, aku cek udur paling kurang dinongkas wis suci, kadang-kadang seperti itu. Maka setiap menjelang waktu akhirnya waktu sholat, ini harus dicek. Tapi di akhir waktu sholat, misalkan jenengan kerasa hari ini kira-kira terakhir karena sudah 6 hari. Ini saya itu kulinonya itu 7 hari misalkan. Hari terakhir dikatakan sekarang misalkan. Hari ini. Maka setiap akhir waktu sholat kita diperintahkan untuk cek. Akhir waktu duhur berarti jam 14.30, anggap saja itu akhir waktu duhur. Akhir waktu asar adalah jam berapa? 17.45, dicek. Kalau dicek pakai kapas yang ternyata setelah dimasukkan, ditempelkan, itu masih ada warna kecoklat-coklatan atau merah atau kuning atau abu-abu, maka itu bisa dipastikan menstruasinya belum selesai. Tapi kalau kapas tersebut masih berwarna putih, berarti menstruasinya sudah selesai dan dia wajib mandi.
Kalau melihatnya di waktu asar tadi, waktu asar jam sekian, kok sudah bersih, maka jenengan wajib mandi, wajib mengqadha sholat duhur dan melakukan sholat asar. Demikian seterusnya. Yang paling sulit itu ya yang tadi di baris-baris terakhir, mengecek menstruasinya habis di waktu isya. Jam 2:30 malam atau jam 3 malam itu masih di waktu isya. Kadang-kadang kita berhenti taunya di waktu subuh, ngelilir-ngelilir subuh sudah tidak keluar. Maka sebenarnya yang diperintahkan buat kita itu menjelang waktu subuh atau berakhirnya waktu isya, itu kita diperintahkan untuk mengecek, melihat menstruasi masih berlangsung atau tidak. Kalau memang sudah kelihatan putih kapasnya, maka dia wajib untuk melakukan sholat isya dan mengqadha sholat maghrib. Kira-kira yang seperti ini pernah dilakukan apa? Tidak. Tidak, Pak, jawabnya kompak. Jadi keilmuannya seperti ini. Pelaksanaannya yang kita itu sering tidak ya kita abai terhadap itu. Pun nggih, niku pemahamannya. Terus berikutnya mandi haid. Mandi dari haid. Mandi dari hadas haid dilakukan pada saat keluarnya darah haid, halaman 14. Loh, wis nggih? Sampun. Tata cara mandi, halaman 15. Tata cara mandi haid. Nanti yang nggak paham ditanyakan, kita bahas bersama. Untuk menghilangkan hadas haid seperti halnya hadas-hadas besar yang lain. Mandi dari haid itu sama saja dengan mandi-mandi dari hadas yang lain. Yang membedakan adalah apa? Niat. Jadi semua pekerjaan itu yang membedakan adalah niat. Makanya niat itu penting, Bu. Podo-podo patang rokaate antara zuhur dan asar, yang membedakan adalah niat. Gitu. Podo-podo 2 rokaate, yang membedakan sholat subuh, qadha subuh dan salat duha adalah niat. Podo-podo jedindile adus tenggene pundi nika pemandian, itu yang membedakan adalah niat. Jadi ya mandi untuk menghilangkan hadas haid itu seperti mandi-mandi yang lain, yang membedakan hanya niat. Maka tata cara atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam mandi itu adalah yang pertama, mandi harus menghilangkan najis sebelum mandi. Apabila sebelum mandi kencing atau buang air besar, maka najis itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu baru mandi. Niki carane wong adus niku tasik kathah yang tidak paham carane mandi. Utamanya ibu-ibu yang masih produktif, ya. Jadi kalau mau mandi junub, mandi jinabat, itu hilangkan najis dulu yang menempel di badan. Mergane wong sakniki niku polahe ra karo-karuan. Bayang sitok semawut gak karo-karuan. Nggih. Najis teko rambut, teko awak, teko sikil, teko dindi. Makanya sebelum melakukan mandi jinabat, najis-najis yang menempel di badan itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Apabila sebelum mandi itu kencing atau buang air besar, maka najis harus dibersihkan terlebih dahulu, setelah itu baru mandi. Yang kedua, niat. Niat dihadirkan di dalam hati. Niate adus kuwi ning jero hati. Semua niat itu adanya di dalam hati. Definisi daripada niat kemarin bagaimana? Menyengaja terus
Menyengaja piye? Melakukan apa? Sinten sing saged definisi daripada niat? Itu kemarin kan di kitab ini kan sudah selesai itu. Di kitab ini. Definisi daripada niat. Ngerpek, Bu? Niat adalah qasdu syai'in muktaronan bil fi'li, menyengaja melakukan sesuatu disertai dengan pekerjaan. Ya kuwi masukku Pak. Nah. Tapi arep ngomong kok angeleram. Jadi niat itu dalam hati. Baik niat apapun. Sedangkan talafut mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Nawaitu ghusla li rafil hadasil akbar, mandi. Nawaitu ghusla li rafil hadasil akbar, itu hukumnya sunnah. Karena melafatkan itu menuntun hati. Meneng tok ning jero ati niat cukup. Seperti kita sholat. Sholli fardhul maghribi Allah. Kita mengucapkan usolli fardhul maghribi itu hukumnya sunnah. Karena untuk menuntun hati kita, talafutnya, mengucapnya itu untuk menuntun hati kita. Ora tek usolli gak apa-apa. Salat maghrib langsung berdiri Allahu Akbar, dalam hati niat. Itu sudah cukup. Maka niat di dalam hati bahwa aku mandi untuk menghilangkan hadas haid atau untuk menghilangkan hadas besar, atau niat mandi wajib, aku niat mandi wajib, aku niat menghilangkan hadas haid, itu sudah cukup. Jadi bunyinya bisa bermacam-macam dalam hatinya. Niat dilakukan pada saat permulaan membasuh bagian badan. Jadi niatnya itu ketika membasuh pertama kali bagian badan. Jika sebelum niat sudah ada bagian-bagian badan yang telah terbasuh, maka bagian badan itu harus diulangi lagi bersamaan dengan niat atau sesudah niat. Contoh, jenengan pengen mandi besar, najis pertama kemana-mana, otomatis kan sudah kita basuh dulu, gitu. Najisnya ada di telinga, ada di rambut, ada di leher, ada di tubuh-tubuh kita merata, maka kita sudah basuh. Kita membasuhnya itu ketika menghilangkan najis. Ketika najis sudah benar-benar yakin jenengan sudah tidak ada najisnya, baru kita niat. Meskipun itu wis keploh iki, awake wis terguyur air semua, tapi guyuran pertama tadi adalah untuk menghilangkan najis. Bareng ngoten nembe niat nawaitu ghusla li rafil hadasil akbar, ya. Nawaitu ghusla li rafil hadasil haid, bisa. Ngaten. Jenengan nek adus besar biasanya adus napa mawon? 1, adus setelah menstruasi. 2, adus karena junub. 3, adus karena wiladah. Yang 4, adus karena nifas. Yang 5, adus taubat. Nawaitu ghusla taubatan lillahi ta'ala. Memang ini dasarnya tidak kuat, tapi ini banyak dilakukan oleh orang-orang soleh. Mandi taubat. Pernah mandi taubat? Nanti nggih. Nah, ya Allah, niatin sunatus, adus tobat kalau Gusti nobati rambut kula yang tidak pernah saya jilbabi. Ya, aku mandi tobat mentaubati rambut saya yang tidak pernah saya jilbabi. Saya mentaubati mata saya yang selalu saya saya pergunakan untuk memandang sesuatu yang tidak halal. Namanya mandi taubat. Begitu. Qala al-ma'alifur rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi daraini amin. Berikutnya, setelah menghilangkan najis baru mandi. Yang kedua adalah niat. Niat setelah najisnya hilang semua terus membasuh. Yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh bagian-bagian badan, seperti pangkal rambut, patak rambut ini juga harus terkena air, ya. Nah, adus niku sampai biasanya ibu-ibu nek adus sirahe dikeplai pak. Nggih, nate ngoten nggih. Nyapa ngono? Ya, tumone ben mumet.
Walal ma'alifu rahimahullah ta'ala meratakan air ke seluruh bagian tubuh seperti pangkal rambut, bawah kuku, ngisari kukunya nanti di begini Bu nek mandi ya, kukunya dileboni air kukunya. Apabila yang kukunya panjang, yang kukunya pendek, nggak punya kuku, hampir nggak punya kuku, nggak usah. Seperti di bawah kuku, lipatan badan. Wong sing lemu welute akeh. Welute niki nek telung baris gloget. Niki nek sampean adus, niki nek mboten sampean ndangak ngeten mboten kanyaan banyu. Sing ngisore. Nggih. Lipatan badan. Niki juga harus tersentuh oleh air. Persendian dan bagian-bagian yang tampak. Dari kelaminnya dan duburnya. Ya, ketika perempuan duduk berjongkok, makanya kalau perempuan ketika mandi jinabat wajib untuk duduk berjongkok. Ngeten iki. Nggih. Nek kurang ngeten tok kata sing mingkem Bu, gak kena. Nek ngeten tok banyak yang mingkem, tapi kalau ngeten kan banyak yang terbuka. Ya seperti ini mandinya perempuan. Nggih. Makanya ibu-ibu sing umur wis 70, 80 sing pun ndamel entrok ya niki diolak-alik Bu. Nggih to? Nggih. Lagi kan pun glambreh niki to. Nek kedusan kan mriki tok, makanya bawahnya juga harus dimandikan. Ngoten. Pun itu yang ketiga. Itu tentang bab yang berkaitan dengan tata cara mandi ketika kita mengalami hadas besar. Berikutnya bab istihadah. Bab istihadah nanti mungkin tidak akan saya habiskan. Untuk bab menstruasi kita tutup di hari ini sak tekone ya. Nanti untuk berikutnya kita ganti kitab karena istihadah tidak semua orang istihadah. Harapan kita juga kita tidak mau kedatangan istihadah, cuman kalau istihadah nanti bisa tanya jawab langsung kepada saya ya lewat di grup WA. Tapi kita mengenal tentang istihadah dulu. Bab istihadah. Keadaan wanita itu ada dua waktu, yaitu waktu haid atau nifas. Waktu haid atau nifas. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam waktunya menstruasi, dalam waktunya dalam umurnya haid dan bukan karena sakit. Yang kedua waktu suci atau istihadah. Jadi orang yang istihadah itu hukumnya seperti orang yang suci. Pada waktu haid atau nifas, wanita diharamkan melakukan sholat dan puasa. Dan pada waktu suci atau istihadah, wanita tetap wajib melakukan sholat dan puasa di bulan Ramadan. Bentar lagi puasa Ramadan, kurang kira-kira 3 minggu, tanggal 10 Maret. Kita sudah menghadapi Ramadan, masuk ke bulan Ramadan. Makanya ketika di bulan Ramadan kok jenengan terkena istihadah, jenengan tetap wajib melakukan puasa. Niku pun paham niku nggih. Jadi pada waktu haid dan nifas orang tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Dalam waktu suci atau istihadah orang wajib sholat juga wajib puasa. Pun paham niki. Jenengan pernah mengalami istihadah? Pernah gak? Apa tidak pernah niteni? Dalam menjelang meno. Lah iya memang benar. Menjelang menopause biasanya banyak orang yang mengeluarkan darah ora seperti biasanya. Bisa terjadi mungkin itu masih darah haid atau darah istihadah. Pun oleh karena hukum yang bertalian dengan haid
dan istihadah bertolak belakang, hukum yang bertalian dengan haid, nifas, atau suci dan istihadah itu bertolak belakang, podo-podo ngetokno darah tapi hukumnya ora podo. Padahal keduanya sama-sama darah yang keluar dari rahim wanita, maka wanita harus mengetahui perbedaannya. Podo-podo ngetokno darah, yang awal dikatakan ada sebagian dikatakan haid atau nifas, yang sebagian lagi dikatakan masa suci atau istihadah. Ini hukumnya bertolak belakang. Podo-podo ngetokno darah kok sing sitok tetap wajib sholat, yang satu kok tidak. Maka sebelum mempelajari lebih jauh, perlu mengingat kembali ketentuan-ketentuan yang lalu, yaitu minimal masa haid 24 jam. Minimal kita harus tetap paham bahwasanya minimal masa haid itu 24 jam selama 15 hari. Jelalah 15 dino metune kur 24 jam, maka 15 hari semua hukumnya adalah menstruasi. Niki mengulang yang kemarin. Karena sing kemarin jenengan paham napa mboten? Tanggal 1 dan 2 mengeluarkan 10 jam. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 break. Tanggal 11, 12 mengeluarkan lagi 10 jam. Ya, berarti sudah berapa? 20. Tanggal 14 break. Lah kok tanggal 15 mengeluarkan lagi 5 jam, selawe jam, maka menstruasinya adalah 15 hari. Padahal akeh boten metune to. Metune cuma 1, 2, tanggal 1 tanggal 2, 11, 12, 13 karo tanggal 15 baru berhenti. Itulah hukum. Maksimal masa haid adalah 15 hari 15 malam atau 360 jam. Kalau ada orang selama 15 hari 15 malam masih mengeluarkan darah terus menerus, maka selebihnya dari 15 hari itu dinamakan darah istihadah. Itu kita mengulang ini. Minimal masa suci adalah 15 hari 15 malam. Saniki istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada hari-hari yang mana seharusnya wanita itu tidak mengeluarkan darah haid atau darah nifas. Darah istihadah itu darah yang keluar dari rahim wanita yang seharusnya wanita itu tidak wanita itu tidak mengeluarkan darah haid atau darah nifas. Menstruasi 15 hari terus menerus berhenti, wis mandi wis salat. Baru 2 hari, lah kok mengeluarkan lagi, tanggal 18 mengeluarkan lagi, atau tanggal 17 mengeluarkan lagi, maka itu adalah darah istihadah. Karena darah tanggal 18 atau 17 itu adalah darah yang keluar di masa perempuan tersebut tidak waktunya mengeluarkan menstruasi. Bon. Yang pertama darah yang keluar sebelum wanita berusia 9 tahun. Anak wong wedok kok urung umur 9 tahun sudah mengeluarkan darah, itu sudah pasti namanya darah istihadah. Yang kedua, darah yang keluar pada saat melahirkan, itu namanya damul wiladah, itu juga termasuk apa niku? Pada saat darah yang keluar pada saat melahirkan, itu juga bagian daripada istihadah. Yang ketiga, darah yang keluar sebelum masa suci wanita sampai 15 hari 15 malam, seperti yang tadi saya contohkan. Suci lagi menstruasi 15 hari, baru suci 2 hari atau 10 hari sudah mengeluarkan lagi, itu sudah dipastikan itu adalah darah istihadah.
Yang keempat, darah yang keluar namun sebelum mencapai 24 jam sudah berhenti. Dan dalam tempo 15 hari tidak mengeluarkan darah lagi. Ini namanya juga darah istihadah. Ya. Biasanya menstruasi mana ajek pitung dino. Di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Lah kok tak teko bulan Agustus itu ada perubahan. Agustus tanggal 1 mengeluarkan darah cuma 2 jam. Tanggal 2 jam. Setelah itu tidak mengeluarkan lagi. Terus tanggal 10 mengeluarkan 2 jam. Tanggal 14 mengeluarkan 2 jam. Tanggal 15 tidak mengeluarkan sampai itu. Berarti dia hanya mengeluarkan darah 15 hari itu cuman berapa? 8 jam. Maka yang demikian itu juga dinamakan darah istihadah. Nek kadung ora salat, kadung ora poso, wajib mengkodok. Darah haid yang masanya melebihi daripada 15 hari 15 malam. Yang kelima, mengeluarkan darah lebih daripada 15 hari 15 malam. Itu juga namanya darah istihadah. Atau darah nifas. Nifas paling lama adalah 60 hari. Nifas paling lama 60 hari. Lebih daripada 60 hari bisa dipastikan itu adalah darah istihadah. Bedanya napa to Pak? Darah nifas kalih istihadah. Darah nifas niku padha karo darah haid. Hukumnya sama dengan darah haid. Wong kena nifas ora wajib poso. Ora wajib salat, tapi puasanya wajib mengkodok. Nek kena darah nifas, padha kalih menstruasi. Jenengan nek menstruasi ora wajib poso, ora wajib salat, tapi wajib mengkodok poso. Bedanya di situ bedanya. Nifas. Ada orang nifas yang umurnya melebihi daripada 60 hari. Berikutnya halaman 17. Apabila seorang darah haid yang bercampur dengan istihadah. Apabila seorang wanita mengeluarkan darah terus-menerus sampai melebihi 15 hari, maka darah tersebut adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadah. Iki jane wangel, Bu. Tapi jenengan nanti kira-kira piye niku saged memahami napa mboten. Nek pun bahas masalah istihadah niku sulit. Contoh nggih. Contoh sing angel. Ada orang mengeluarkan darah selama 1 bulan berturut-turut, sak wulan mboten mandek. Bar sak wulan lagi mandek, tapi darahnya ada 2 macam. Tanggal 1 sampai teko tanggal 10 warnanya merah. Tanggal 11 sampai teko tanggal 30 warnanya kuning. Niku cara jenengan, niku haidnya mana, terus istihadahnya yang mana? Ayo. Pripun? Yang awal mana? 1 tanggal sampai teko tanggal 1 sampai teko tanggal 10 mengeluarkan darah berwarna merah. Tanggal 11 sampai teko tanggal 30 berwarna kuning. Menstruasinya yang mana? 1 sampai ya pinter berarti. Yaitu berarti menstruasinya hanya 10 hari. Itu kalau darahnya terdiri dari 2 macam. Ini mestinya ya kudu dipelajari ini. Apabila seorang wanita mengeluarkan darah terus-menerus melebihi daripada 15 hari, maka darah tersebut adalah darah haid yang bercampur dengan darah istihadah, dan wanita yang mengeluarkan darah yang demikian itu dinamakan mustahadah. Wong istihadah manusianya dikatakan mustahadah, darahnya dinamakan istihadah. Makanya nek duwe putu aja jenenge istihadah. Nyapo kan Arab. Demikian pula bila seorang wanita mengeluarkan darah sebelum masa sucinya mencapai 15 hari, seorang wanita mengeluarkan darah sebelum masa sucinya 15 hari,
Dan bila dihitung dari permulaan darah sebelumnya juga belum mencapai 15 hari, dan darah yang kedua ini keluar terus menerus sampai melewati 15 hari, terhitung dari permulaan darah yang pertama, itu juga dinamakan darah istihadah. Contohnya Khairiyah dan Zahra. Khairiyah mengeluarkan darah terus menerus selama berapa lagi? 19 hari. Zahra mengeluarkan darah tanggal 1 sampai teko tanggal 5, tanggal 9 sampai teko tanggal 17. Ini contohnya sudah disinggung yang tadi. Apabila ada perempuan mengeluarkan darah seperti itu terus menerus mulai tanggal 1 sampai teko tanggal 19, atau tanggal 1 sampai tanggal 5 lalu berhenti, terus tanggal 9 keluar lagi sampai tanggal 17, untuk menentukan mana darah haidnya dan yang mana darah istihadahnya akan diterangkan pada bab berikut ini. Dan sangat keliru apabila dihukumi haid adalah darah yang pertama sampai pada hari yang ke-15, dan selebihnya dihukumi istihadah. Nah, misalkan nenek itu tanggal 1 mengeluarkan darah sampai teko tanggal 17, mengeluarkan sampai teko tanggal 19 terus menerus, lalu jenengan putusi, berarti menstruasinya yang 15 hari. Kalau keputusan seperti itu tidak tepat. Karena apa? Karena perempuan tersebut punya adat haid, kebiasaan hanya seminggu misalkan, dan darah yang keluar bisa bermacam-macam. Jadi darah yang lebih kuat, ini lebih kuat dikatakan darah haid, sedangkan darah yang lemah, warna kuning itu kan lemah. Warna merah, coklat, ini lebih kuat daripada darah yang berwarna kuning. Nanti akan jenengan kalau baca terus nanti jenengan akan tahu tentang itu. Ya. Jadi hukumnya tidak seperti itu. Membedakan darah haid dan darah istihadah berikutnya. Apabila darah haid bercampur dengan darah istihadah, maka untuk menentukan darah haid dan istihadahnya yaitu dengan cara sebagai berikut. A. Carane bedakno darah haid karo darah istihadah. Enten tiyang 20 dina kok ngetokno darah terus menerus, tapi warnanya bisa bermacam-macam. Lagi masalah warna tok niki jenengan wis gak tau niteni. Iki sing metu rupane abang, apa coklat, apa kuning, apa budek. Juarang yang mau tawin. Lah caranya membedakan bagaimana? Kita ulang. Apabila darah haid bercampur dengan darah istihadah, maka untuk menentukan darah haid dan darah istihadahnya yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Membedakan kuat dan lemahnya darah. Nyata darah itu ada darah yang kuat, ada darah yang lemah. Yang kuat dinamakan darah haid, yang lemah dikatakan darah istihadah. B. Disamakan dengan kebiasaan. Biasane kur 7 dino kok bablas sampai teko 20 dino. Maka bisa jadi menstruasinya hanya yang 7 hari, selebihnya adalah darah istihadah. B. Apabila kebiasaan haidnya B. Disamakan dengan kebiasaannya. Apabila darah haidnya tidak dapat dibuat pedoman, maka harus C. Disamakan dengan haid pada bulan terakhir sebelum mengalami istihadah. Bulan Agustus mengeluarkan darah yang tidak seperti biasanya. Jangan lupa di bulan-bulan yang lalu itu berapa menstruasinya. Diingat pada bulan Juli kemarin menstruasinya berapa hari. Ngoten. Angel nek jenengan maca terus. Nggih. Iki kan mulai mumet iki. Makanya nanti ini kita bahas terakhir, besok kita ganti kitab. Yang enggak paham penak tanya jawab di
di grup biar nanti semuanya pada mengerti. Tapi jenengan sing open Bu karo grup lho. Nek duwe permasalahan ojo isin takok Bu. Saya sendiri masih belajar. Kulo nek mboten paham, saya juga menghubungi guru-guru saya. Yo takok kanca-kancaku sing biyen pinter-pinter ning pondok itu tak tanya. Bro iki piye? Enek PR ngene iki piye? Tak tanya, terus saya tanya. Karena saya sendiri juga bukan napa nggih. Kulo mbiyen ning pondok ya gak apa. Ya rapat tak pinter betulne. Dadi ya malah sering ngaji teng omah karo ning pondok. Ampun. Apabila darah haid yang bercampur dengan darah istihadah itu warna atau sifatnya ada dua macam atau lebih, maka untuk menentukan darah haidnya atau darah istihadahnya sebagai berikut. Titik pertama, darah kuat dihukumi darah haid. Darah yang lemah dihukumi darah istihadah. Gila yangel tapi. Masa tepakan, saya misalkan 18 dino ngetono darah loro gak langsung dijukuk 15 dino ngono ae. Ternyata tidak seperti itu, tidak semudah itu. Di sini sudah dikatakan darah kuat dihukumi darah haid, darah yang lemah dihukumi darah yang istihadah. Darah yang kuat dan darah yang lemah itu bagaimana? Nanti di bawahnya itu ada warna darah. Baik darah yang kuat keluar lebih dahulu atau di tengah atau di akhir, maupun wanita yang kena istihadah tersebut baru pertama kali mengeluarkan darah langsung terjangkit penyakit istihadah, namanya mubtadi'ah mumayyizah. Ya, macam-macam perempuan yang kena istihadah itu ada 7 Bu. Yang setri sing kenging darah penyakit naminipun istihadah itu dikelompokkan dalam 7 bagian. Yang pertama ada dikatakan mubtadi'ah mumayyizah. Enten tiang setri nembe pisanan menstruasi langsung kena penyakit istihadah, tapi dia sudah bisa membedakan darah. Namanya mubtadi'ah mumayyizah. Yang kedua ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Enten priyantun estri nembe sepindah niku nglampahi menstruasi langsung diserang dengan yang namanya darah istihadah, akan tetapi dia tidak bisa membedakan darah. Wilake loro Bu. Jumlahe ana 7. Lah 7 niku napa mawon mungkin jenengan belajar iki Mbak. Pun nggih. Atau sudah pernah haid dan suci kemudian terjangkit istihadah, namanya muqtadah mumayyizah. Wong bolak-balik wis menstruasi, wong umure wis 30 tahun lah, kok ketika pada bulan itu tidak dia terjangkit istihadah, akan tetapi dia bisa membedakan darah. Maka orang yang sudah berulang kali menstruasi dan dia bisa membedakan darah itu dinamakan muqtadah mumayyizah. Nek umume penjenengan semua yang hadir di sini niki wis bolak-balik menstruasi tapi ora iso bedakno darah, maka namanya muqtadah ghairu mumayyizah. Niki jenengan. Karena saya yakin jenengan mboten nate saged bedakno darah, ora telaten. Kuat dan lemahnya darah dapat ditentukan dengan kuat dan lemahnya darah yang keluar itu dapat ditentukan dengan satu warna darah. Warna darah haid itu bisa bermacam-macam. Di sini diterangkan ada 4. Yang pertama ada darah hitam, yang kedua ada darah merah, yang ketiga ada darah coklat, yang ketiga ada darah kuning, dan ada yang lebih dari itu. Satu warna darah, darah yang berwarna hitam itu lebih kuat daripada darah yang berwarna merah. Nyapa to Pak kanggone ngoten niku napa? Ngeten lho Bu.
Niki kok umpami niki umpama nggih, umpama. Jenengan mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai teko tanggal 10 berwarna hitam. Tanggal 11 sampai teko tanggal 20 berwarna merah. Maka mana menstruasinya? Bisa jadi menstruasinya adalah darah, ya hanya darah yang berwarna hitam. Hitam lebih kuat. Darah yang lebih kuat, ini lebih kuat untuk dikatakan darah menstruasi. Darah yang lemah di bawahnya darah yang kuat, maka kemungkinan itu juga darah istihadah. Kecuali kalau itu kan keluarnya 20 hari, 10 hari, 10 hari. Misalkan dalam waktu 15 hari, 14 hari ya wis. 7 hari mengeluarkan darah yang berwarna hitam, lalu 7 hari kemudian mengeluarkan darah yang berwarna merah, tanggal 14 berhenti tidak mengeluarkan, itu semuanya menstruasi. Padahal ada 2 warna. Nah, fungsinya itu, karena apa? Paling sedikitnya paling banyaknya masa menstruasi adalah 15 hari tadi. Lebih renek 15 dino. Tapi warnanya darahnya ada 2. Bisa jadi nanti seperti itu. Darah hitam lebih kuat daripada darah yang merah. Darah yang merah lebih kuat daripada darah yang coklat. Darah yang coklat lebih kuat daripada darah yang kuning. Darah yang kuning lebih kuat daripada darah yang keruh atau abu-abu. Baik, berarti warna darah ada berapa niki? Patah toh? Enek keruh ada 5. Neng kene. Keruh itu biasanya abu-abu itu dinamakan keruh. Terus sekarang yang kedua, kuat dan lemahnya darah bisa dikenali dengan sifatnya darah yang kedua. Sifatnya darah itu ada darah yang kental lebih kuat daripada darah yang cair. Darah luwih kental, luwih kuat daripada darah yang cair. Kenyataan para perempuan ketika menstruasi itu ada yang darahnya menggumpal, ada yang cair, ya. Nate semerep nggih? Saya tidak pernah semerep. Karena saya tidak pernah mengalami. Yang ketiga bisa dikenali dengan bau darah. Darah yang lebih berbau ini lebih kuat daripada darah yang tidak berbau. Darah yang berbau ini lebih kuat daripada darah yang tidak berbau. Maka darah kuat adalah darah yang warna dan sifatnya lebih banyak dibanding dengan darah yang lainnya. Kesimpulannya, darah sing kuat itu lebih dominan untuk dikatakan darah haid, darah lemah lebih dominan dikatakan darah istihadah. Maka darah yang dikenali dari mana? Dikenali dari warna darah. Darah kuat adalah darah yang warna dan sifatnya, warnanya hitam, berbau. Ini lebih kuat dikatakan darah menstruasi daripada darah kuning yang tidak berbau. Niku contohnya ngoten lho karepe niku. Maka darah kuat adalah darah yang warna dan sifatnya lebih banyak dibanding dengan darah yang lainnya. Contoh. Marhamah, enten jenenge marhamah mboten niki? Markamah. Marhamah mengeluarkan darah sebagai berikut. Tanggal 1 sampai teko tanggal 10 beliau mengeluarkan darah merah kental berbau. Tanggal 11 sampai teko tanggal 18 mengeluarkan darah hitam kental berbau. Berarti selama 18 hari mengeluarkan 2 darah sifatnya yang berbeda. Keterangannya, maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang hitam kental berbau, karena darah hitam lebih kuat daripada darah yang merah, ya. Darah yang berbau lebih kuat daripada darah yang tidak berbau. Bau loh, sing bau loh. Mpun niki, paham sakit ngoten niku. Pripun Bu?
Lah nggih. Maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang hitam kental berbau. Mana? Tanggal 11 sampai teko tanggal 18. Hitam kental berbau. Selama 8 hari. Karena darah itu mempunyai warna dan sifat dan bau yang mendorong ke arah kuat dibanding dengan darah yang kental berbau dibanding dengan darah merah yang kental berbau selama 10 hari yang hanya mempunyai sifat dan bau yang mendorong ke arah kuat. Walaupun yang hitam itu keluarnya belakangan. Gimana? Loh, belum tentu, Bu. Tanggal 1 sampai teko tanggal 10. Iya. Ini yang menstruasinya yang mana begitu tuh Mas Jenengan? Istihadah. Lah ya makanya nek jenengan ketika tanggal 1 yang jenengan sampai teko tanggal 10 jenengan curigai itu adalah menstruasi, ternyata ketika tanggal 11 berlangsung mengeluarkan darah seperti itu, kadung tanggal 1 sampai teko tanggal 10 ora salat, ora so ternyata menstruasinya di tanggal 11 sampai teko tanggal 18. Maka penjenengan punya hutang 10 hari sholat dan puasa. Aja meneh aduh-aduh to. Lah iya, yang dinamakan menstruasi itu tanggal 11 sampai teko tanggal 18. Padahal jenengan curiga mulai tanggal 1 jenengan kirakan itu adalah menstruasi, ternyata bukan. Berarti bukan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 ternyata bukan menstruasi. Yang mengkodok 1 sampai 10 sholatnya, puasanya mengkodok sampai 1 sampai teko 18. Ampuh ya. Makanya tiang setri ini umurnya dawa-dawa gara-gara niki Bu. Tiang setri ini lah umurnya dawa-dawa nggih. Mergane tiang setri ini paling sregep nglakoni poso, nyaur utang niku tiang setri. Urung Senin Kemis kalau saya lihat itu Bapak ibu-ibu itu anak Senin Kemis Masya Allah sahur, kok belum tidur sahur Pak, alhamdulillah. Padahal dikatakan sumu tasihu, puasalah agar engkau sehat. Makanya rata-rata yang paling dawa umure wong wedok-wedok. Karena utange poso ya akeh terus regep poso maksudnya. Empun niku. Posone mungkin nyauri sakit, Pak. Iku salate mesti utange pira wis dibuh. Loh, caranya salat mengkodok salat didobel, Bu. Dua kali selama 18 hari. Misalkan jenengan punya hutang salat selama 10 hari. Bagaimana cara menyaur utang? Sholatnya didobel. Yang dulu-dulu sing gak roh niku to. Yang jenengan belum paham ini. Sing biyen mboten usah jenengan hitung, Bu. Ruwet iku sama hitung. Gak usah, Bu. Mulai sing saiki sok ben lho. Pak, lah aku saiki wis monopo sih ya. Utangku sing biyen-biyen piye? Ya salat sak kadar-kadarmu kira-kira. Pokoknya yang semakin banyak untuk melakukan salat. Sering-seringlah mengkodok salat di waktu yang longgar. Nek iso nyaur utang. Nyaur utang salat sing ndi iki? Sing mbuh wong utangku sak ndabrek kok ya. Nah, niatnya kodok, Bu. Ya, sholli fardhol maghribi qadhaan, Allahu akbar. Sing mbok kodok sing timbuh utangku sak pirang-pirang kok ya. Ya, baik mengkodok. Seandainya jenengan punya hutang selama 1 tahun salat, mengkodok baru dapat 2 minggu terus jenengan mati. Iki sing 8 sing 12 bulan punjul pira? Punjul 20 dina mau.
Wis dihapus karo Gusti Allah taala. Lha ngono lho. Makanya jenengan yang sregep untuk mengkodok salat tuh. Perempuan amal terbaik perempuan satu salat, yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Amal terbaik bagi perempuan adalah membaca Al-Qur'an dan salat. Dedek deres, ngoten lho. Rasa sampean melok kerja bakti resik-resik masjid bareng ra usah. Kuwi panggen bapak-bapak niku. Ra usah. Nggih toh? Amal terbaik bagi perempuan adalah apa mau? Salat dan membaca Al-Qur'an. Kok sing kathah ngoten niku. Nggih. Sampeyan rasa mikir aku arep ngaji rono gak usah wis. Neng omah mawon. Ngaji teng masjid mriki mun cukup. Terus yang kedua, contoh yang kedua. Mas Fufah, ada yang nama Mas Fufah? Marfuah sing enek. Yang kemarin Bu siapa namanya? Bu Sopiah. Mana Bu Sopiah? Arisan. Oh. Ya ora apa-apa wong arisan. Bu Sopiah. Sekarang apabila ada Bu Mas Fufah mengeluarkan darah sebagai berikut. Bu Mas Fufah mengeluarkan darah sebagai berikut. Tanggal 1 sampai tanggal 6 warnanya merah cair berbau. Yang tanggal 7 sampai tanggal 14, tanggal 13 warnanya hitam cair berbau. Tanggal 14 sampai tanggal 21 warnanya merah cair berbau. Jadi 1 sampai 6 itu sifat darahnya sama dengan tanggal 14 sampai tanggal 21. Yang tidak sama cuma tanggal 7 sampai tanggal 13. Sebabnya maka yang dihukumi darah haid adalah darah hitam yang cair dan berbau. Tanggal 7 sampai tanggal 13. Selama 7 hari. Karena mempunyai warna dan bau yang mendorong ke arah kuat dibanding dengan darah sebelumnya dan sesudahnya yang hanya mempunyai bau saja yang mendorong ke arah darah yang kuat. Jadi untuk dikatakan darah kuat itu lemah. Tanggal 1 sampai tanggal 6, tanggal 14 sampai tanggal 21 itu dikatakan darah kuat, masih jauh dari ambang kebenaran. Ya, ngoten niku. Jika warna, sifat atau bau yang mendorong ke arah kuat jumlahnya sama, nah sekira jumlahnya podo ya nopo, niki jumlahnya ora podo. Sifatnya darah itu nek podo bagaimana? Nah, jika warna dan sifat dan bau yang mendorong ke arah kuat jumlahnya sama, maka yang dihukumi darah kuat. Maka yang dihukumi darah kuat atau haid adalah darah yang keluar lebih dahulu. Ada orang mengeluarkan darah 2 macam. Iki maksudnya ngoten. Enek wong ngetokno darah 2 macam, podo-podo waktune podo. Contoh, Fatirah mengeluarkan darah sebagai berikut. Tanggal 1 sampai tanggal 10 dia mengeluarkan darah merah kental berbau. Tanggal 10 sampai tanggal 20 dia mengeluarkan darah hitam kental dan tidak berbau. Ireng tapi rene ambune, sing abang ana ambune. Padahal sing ireng kuwi luwih kuat tinimbang darah sing abang. Maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang merah kental berbau selama 9 hari, karena darah itu keluar lebih dahulu. Wes ngene iki kira-kira piye lek membedakno, nek mau ngecakno niku lho piye? Apa kur diwaca tok, apa ya terus dienggo? Pengertian tok wis mbuh aku ora roh jawane iki pokoke. Lah iya. Terus piye jal?
Ada yang lain? Teko kene ada yang mau dibahas? Dari sini? Ada yang mau ditanyakan, monggo? Nah, kene nanti dilanjutkan kembali. Mpun, Bu. Jenengan nembe yang ini sudah bingung kok, Bu? Bingung karena apa? Kita paham bisa membaca tapi bingung kok nek praktekno piye gitu loh. Kula pun mboten praktek, Pak. Ya syukurlah, Bu. Jenengan berarti yang sudah tidak akan praktek ini, tolong nanti sholatnya diperhatikan. Banyak sholat, banyak deres Al-Quran, perbanyak sholat sunat. Nggih. Nggo nambeli sing biyen-biyen, menawa ana. Menawa ana enek, menawa ana piye pacen ana kok ora sanggup menawa ya. Hitungannya saja tidak perlu untuk kita hitung. Nyatanya awake dhewe lagi paham dina iki. Gimana? Halaman berapa tadi? 20. Pun. Sekarang halaman 20 yang atas. Ada kalanya darah yang mustahadah. Ada kalanya darah mustahadah itu ada 3 tingkatan. Darahnya ternyata macamnya ono telu sing keluar. Darah kuat, lemah, dan lebih lemah. Maka darah yang paling kuat disebut darah kuat, dan urutannya di bawahnya disebut darah lemah, dan di bawahnya lagi dikatakan darah lemah. Nek wong ngetokno darah kornone telu, maka darah yang kuat dikatakan darah kuat, terus di bawahnya lalu di bawahnya. Contoh, mutiah. Mutiah mengeluarkan darah sebagai berikut. Tanggal 1 sampai tanggal 5 mengeluarkan darah berwarna hitam. Terus tanggal 6 sampai tanggal 12 mengeluarkan darah berwarna merah. Tanggal 13 sampai tanggal 20 mengeluarkan darah berwarna kuning. Apabila terjadi demikian, maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat dan darah yang lemah. Sedangkan darah yang paling lemah dihukumi darah istikhadah bila memenuhi 3 syarat. Ke yu wangel neh iki. Nek enek wong ngetokno darah telung werna. Darah hitam, merah, kuning. Maka yang dihukumi darah haid adalah darah hitam dan darah merah. Darah kuning dikatakan darah istikhadah, tapi lamun to memenuhi 3 syarat. Pertama, darah kuat keluar terlebih dahulu. Wis karwan, contohnya darah kuat keluar lebih dahulu tanggal 1 sampai 5 dan tanggal 6 sampai 12 atau 13 niku. 12. Mulai tanggal 13 ini sudah darah yang kuning lemah. Yang kedua, darah yang lemah bertemu dengan darah yang kuat. Darahnya tidak terputus-putus. Darah yang kuat, darah yang lemah bertemu dengan darah yang kuat. Tanggal 12 warnanya masih merah, tanggal 13 langsung berwarna kuning, jadi bersambungan. Itu namanya bertemu. Yang ketiga, jumlah darah yang kuat dan darah yang lemah tidak melebihi daripada 15 hari. Darah yang berwarna hitam dan merah tidak lebih daripada 15 hari. Ning kono tanggal 12 wis mandek, lalu ganti berwarna kuning. Pon. Dari sini bisa dipahami atau semakin tidak paham? Pripun, Bu? Pripun, Bu? Bisa nggih? Ya, bisa. Bisa dipahami, sulit dalam praktek. Pon. Satu lagi. Dan jika darah tidak memenuhi syarat 3 syarat tersebut,
maka yang dihukumi darah haid hanyalah darah yang kuat. Yakni nek misalkan tanggal 1 sampai teko tanggal 5, tanggal 6 sampai teko tanggal 12, 13 sampai 13, ternyata tanggal yang 13 sampai teko tanggal 20 tadi tidak memenuhi syarat, maka hukumnya sudah lain lagi. Maka dan jika tidak memenuhi 3 syarat tersebut, maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang kuat. Sedangkan darah yang lemah dan lebih lemah dihukumi darah istihadah. Contoh, tanggal 1 sampai teko tanggal 7 mengeluarkan darah merah. Tanggal 8 sampai teko tanggal 11 mengeluarkan darah berwarna hitam. Hitam sama merah kuat mana? Kuat hitam. Berarti kan darah kuat keluarnya setelah darah lemah. Gitu. Darah hitam keluar setelah darah merah. Itu namanya darah yang kuat keluar setelah darah yang lemah. Mulai tanggal 12 sampai teko tanggal 18 berwarna kuning. Atau mengeluarkan darah sebagai berikut. Tanggal 1 sampai teko tanggal 4 berwarna hitam. Tanggal 5 sampai teko tanggal 12 berwarna kuning. Tanggal 12 sampai teko tanggal 18 berwarna merah. Atau mengeluarkan darah sebagai berikut. Ini contoh-contoh niki. Tanggal 1 sampai teko tanggal 4 berwarna hitam. Tanggal 5 sampai teko tanggal 18 berwarna merah, tanggal 18 sampai teko 20 berwarna kuning. Dalam 3 contoh di atas, yang dihukumi haid hanyalah darah yang hitam selama 4 hari. Yes. Wes iki berarti ini maca kudu jelimet tur butuh bolak-balik diwaca. Ora cukup jenengan teng mriki tok terus teko omah jenengan tumpuk engko buka neh nek arep ning kene neh seminggu kas. Jangan, Bu. Teng griya yang banyak dibaca. Paham karepmu ora karepmu yang penting dibaca. Perintahnya kan ikra. Bacalah. Inggih, karena membaca kita itu akan tahu segala-galanya. Nek gak tahu maca ya wis blas ora tahu maca kok. Tidak tahu segala-galanya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi dharaini amin. Pun nggih dalam 3 contoh di atas yang dihukumi haid hanyalah darah yang hitam selama 4 hari, sedangkan darah yang merah dan kuning dihukumi darah istihadah. Perhatian. Darah kuat dihukumi darah haid tersebut apabila memenuhi ketentuan-ketentuan darah haid, yaitu apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Darah kuat dihukumi darah haid tersebut apabila memenuhi ketentuan darah haid. Darah sing warnanya apa mau? Ireng dikatakan darah haid apabila memenuhi ketentuan-ketentuan. Iki ada sing belas gak nyantol tapi serius, Bu. Oh, ini terus ya. Oh, kayak tahu mau ngurungokno terus tapi gak masuk. Tapi wis oleh ganjaran niku pisan. Ya Allah, opo iki jeneng. 1. Darah kuat tersebut waktunya telah mencapai 24 jam. Darah hitam dikatakan darah haid, lho contoh dhuwur niku lho. 1 sampai 4 itu dikatakan darah haid apabila keluarnya darah hitam lebih daripada 24 jam atau lebih. Yang kedua, darah kuat tersebut waktunya tidak melebihi 15 hari. Meskipun ireng kabeh tapi teko 18 dina lagi darah merah, itu semuanya adalah istihadah. Ora kena diarani darah haid. Jadi darah ireng, darah yang kuat bisa dikatakan darah haid apabila lebih daripada 24 jam ya. Tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih daripada 15 hari. Darah yang darah kuat tersebut waktunya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Apabila mengeluarkan darah kuat 2 kali atau lebih maka disyaratkan lagi. Akeh syaratin neh niku. Ya Allah, salah sing dik mengerung paham kowe nek syarat neh to Pak kan.
Darah yang lemah melebihi darah yang lemah yang memisah antara dua darah yang kuat tersebut waktunya telah mencapai 15 hari atau lebih. Yang keempat, darah yang lemah selama 15 hari atau lebih tersebut keluarnya terus-menerus tidak terpisah-pisah. Meski paham karmu gak karmu. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka darah yang kuat tidak dapat dihukumi darah haid. Lah piye wong sing arep rong paham iku tumpuki neh. Contohnya Laila, pun niku jenengan waca dhewe niku. Laila mengeluarkan darah kuat selama 21 jam. Kurang dari 24 jam. Maka contoh nomor 1, mulai tanggal 1 sampai tanggal 21 bisa kemungkinan itu adalah istihadah. Ngoten. Lah haidnya yang mana? Lah iki rung tak pikir iki. Lah piye darah kuat? Metune ora sampai 24 jam, padahal ngetono darah selama 21 hari. Lagi terus piye iki? Ngoten lah. Kurang. Berarti yang demikian itu adalah darah. Oh, ngeten nggih. Contoh niku. Contoh pertama itu Laila mengeluarkan darah tidak ada 24 jam. Maka tidak bisa dikatakan darah haid. Darah kuat, dari rupane ireng tapi renek 24 jam, maka itu dikatakan darah istihadah. Yang kedua, Laila mengeluarkan darah kuat selama 17 hari melebihi daripada 15 hari. Darah wireng tok sampai teko 17 dina. Maka itu bukan berarti menstruasinya adalah 15 hari. Bisa jadi menstruasinya dikembalikan kepada adat bulan sebelumnya. Juli kayak kur 7 dino. Lah kok ki sampai teko 18 dino, darah ireng terus. Bisa jadi nanti menstruasinya cuman disamakan dengan bulan berikutnya. Yang ketiga, Laila mengeluarkan darah yang kuat. Yang pertama adalah 4 hari dan pada hari ke-15 mengeluarkan darah kuat lagi. Darah lemah yang memisahkan antara keduanya kurang daripada 15 hari. Iki ora kena diarani darah menstruasi. Mengeluarkan darah kuat selama 5 hari, lalu dipisah dengan darah yang lemah tidak ada 15 hari, lalu mengeluarkan darah kuat lagi, maka yang demikian itu juga belum bisa dikatakan darah apa ki mau? Darah menstruasi. Keempat, Laila mengeluarkan darah kuat selama 3 hari. Pada hari yang ke-19 ia mengeluarkan darah kuat lagi, namun darah lemah yang memisah selama 16 hari, yang memisah antara dua darah yang kuat tersebut tidak terus menerus tetapi terputus-putus oleh darah kuat selama 1 hari. Wes ki paham gak? Wes gak usah terus Bu. Bon, saiki sing real mawon, sing real. Inilah nek lamun to tiyang niku terkena istihadah. Tidak semua perempuan pasti kena istihadah. Tapi tidak semua perempuan juga aman dari istihadah. Ada kemungkinan perempuan mengalami istihadah. Ada kalanya juga tidak. Harapan kita tidak. Mungkin dari sini ada yang perlu untuk ditanyakan, silakan. Ya. Mengeluarkan darah istihadah, apakah setiap mau sholat dia harus mandi? Ulangi pertanyaan, apakah orang yang mengeluarkan darah istihadah nggih setiap mau sholat, menjalankan sholat, karena dia kan nggih. Orang yang berhenti dari menstruasi dia diwajibkan mandi menstruasi. Orang yang istihadah ketika mau sholat apakah harus mandi? Jawabnya tidak. Hanya membersihkan yang kotor, langsung wudhu ketika sudah masuk waktu. Enek tiang istihadah Bu, arep sholat ngasar, wudhunya boleh di waktu asar. Nek rong masuk waktu asar ora oleh wudhu. Orang istihadah nih loh.
Orang istihadah sama dengan orang daimul hadas, wong sing selalu beser, Bu. Enek orang wong sing selalu batal mawon niku lho. Enek wong sing pipis nglotor, Bu. Mlaku nu metu pipise crit sampai pempesan. Enek sing ngentut, angger mlaku ngentut terus pret terus keluar. Itu namanya daimul hadas. Atau orang yang istihadah, maka ketika mau sholat asar, dia sudah masuk waktu asar, ya, wis jam 4 kan semlebu waktu asar ya. Aku harus sholat asar, tapi asar dalam posisi istihadah. Maka bagaimana caranya? Ya, sudah masuk waktu asar, dia bersihkan terlebih dahulu, diresik ibu, resik, ya, wawi istinja istilahnya ya. Setelah itu terus wudu, langsung menutup aurat, langsung melaksanakan sholat. Itu caranya orang kena istihadah. Mboten pareng zaman kena istihadah saiki wudu, bar wudu lah kok laren gawe mie, ngecam kopi, kok lagi ning salatan nganggo ruku lagi salat, enggak boleh. Langsung orang yang kena istihadah 3 rangkaian. Bersih-bersih, wudu, ya, menutup aurat, salat. Ini 3 rangkaian. Ngoten. Baca Al-Quran ya masih tetap bisa ya, Pak? Dalam Baca Al-Quran itu ya masih tetap bisa. baca Al-Quran bagi orang istihadah boleh. Boleh, tidak haram, boleh. Orang istihadah. Ada yang lain? Pun nggih. Sekali-sekali mulai isuk, Bu. Masa kok mulai awan terus. Loh iki ya wis teko wis kurang 5 menit tok. Ya. Bon, mari kita tutup bersama dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.